Pembangunan daerah tertinggal seperti Papua mendapat perhatian penuh dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah Papua mengalami perkembangan signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator perkembangan yang terjadi di Papua. Berikut ulasannya. Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi satu dari 9 agenda prioritas yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian dikenal dengan Nawacita. Pemerataan dan kewilayahan ditetapkan secara khusus sebagai salah satu dimensi dalam strategi pembangunan nasional. Peningkatan aksesibilitas pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur menjadi hal yang penting seperti yang dilakukan di wilayah Papua. Dikatakan oleh staf ahli bidang ekonomi makro BKPM Imam Suyudi, dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo, kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi, kini justru semakin dilirik oleh investor. Bahkan berdasarkan data BPS menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan pertama 2024, kontribusi wilayah Timur dan Tengah semakin meningkat, khususnya di wilayah Papua yang meningkat 2,62%. Gencarnya investasi di wilayah timur, khususnya di Papua selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, juga berdampak dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Papua telah mendorong perekonomian. Kita lihat sekarang sudah ada investasi yang saat ini sedang proses untuk dalam proses investasi. Itu adalah industri pupuk. Oke. Ya, industri pupuk di Papua. Di Fak-Fak ya. Di Fak-Fak, kemudian ada industri smelter tembaga. Juga direncanakan di Papua juga, tidak hanya di Gresik, tapi Freeport akan diminta untuk investasi smelter di tembaga di Papua. Dan kemudian yang baru-baru ini kita lihat, ada investasi di bidang hilirisasi, khususnya untuk perkebunan, yaitu perkebunan tebu, kemudian etanol. Bu Eva tahu nggak investasinya berapa? Itu investasinya total dari hulu ke hilir, itu sekitar 83 triliun. Iya, luar biasa ya. Sedangkan untuk pupuk kurang lebih 15,8 triliun. Dan kalau nanti smelter tembaga masuk, itu more less-nya adalah 10-20 triliun. Jadi artinya ada kue yang besar yang didatangkan oleh pemerintah untuk rakyat Papua sebagai engine of growth, yaitu kurang lebih sekitar 100-140 triliun rupiah. Hal senada pun juga dikatakan oleh staf Sus Mendagri Bidang Politik dan Media, Castorius Sinaga. Meningkatnya pembangunan dan investasi selama 10 tahun terakhir di wilayah Papua juga berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah Papua. 10 tahun pemerintahan Jokowi, ya, akibat adanya berbagai perubahan dan pembangunan yang masif, tingkat IPM misalnya, atau di Bappenas sudah diubah menjadi modal sosial ya, modal manusia. IPM itu naik 5,6%. Itu di Papua ya? Di Papua, ya. Lalu yang kedua, tingkat kemiskinan itu turun hampir 6,7 dari 27,6% di tahun 2014 menjadi 21% di tahun 2023. Seluruh Papua ya. Ada lagi kota-kota yang turunnya sangat drastis, tapi ini rata-rata. Adanya kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci terwujudnya pembangunan yang masif serta terencana di wilayah Papua menggunakan pendekatan Indonesia sentris.